Nggak apa-apa, nggak apa. Kalau jawabnya 10 menit nggak selesai nanti urusannya ya. Jadi terima kasih. Pertama, kita mengalami tahun baru, lebaran itu tiap tahun. Bukan sesuatu yang mendadak, betul kan? Jadi sebenarnya langkah yang harus dikerjakan adalah menyiapkan sejak awal bahwa akan ada lonjakan permintaan di bulan Ramadan menjelang lebaran, apalagi ketika saat lebaran. Lalu yang kedua, ketika akhir tahun juga akan ada lonjakan, sehingga produksi ditingkatkan sejak awal. Yang problem selama ini adalah produksinya tidak disiapkan untuk lonjakan permintaan. Padahal semua tahu yang namanya restoran, kemudian pasar, Ramadan itu pasti penjualannya lebih tinggi daripada hari biasa, betul kan? Namanya sih puasa, betul kan? Kenyataannya konsumsinya lebih besar, betul kan? Dan itu sesuatu yang terjadi. Jadi saya ketika dulu mimpin Jakarta, saya sempat bilang, ini aneh ini. Kita jelas-jelas tiap tahun ada puasa, tiap tahun ada lebaran, tiap tahun akhir tahun, tapi kita produksi rata. Terus ketika ada lonjakan permintaan, kita impor. Betul kan? Nah, jadi strateginya ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah, harus pemerintah nasional. Meningkatkan produksi mengikuti siklus permintaan, bukan rata seperti biasa. Yang kedua, caranya bagaimana? Membuat bahasa yang biasa resminya namanya kontrak farming. Tapi kalau bahasa yang kita gunakan ini pakai bahasa Indonesia, kita biasa sebut jaminan pembelian panen atau kontrak pembelian panen. Jadi petani ketika mereka bercocok tanam, dia sudah memiliki kontrak bahwa akan ada yang membeli hasilnya. Sehingga selama dia bercocok tanam, dia tenang. Itu namanya kontrak hasil pertanian. Nama resminya kontrak farming. Bukan buruh kontrak, tapi petaninya. Kami sudah mengerjakan di Jakarta. Apa yang terjadi? Petani itu membentuk, kan ada Gapoktan ya, gabungan kelompok tani. Kita berkontrak dengan mereka selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun petaninya hidup tenang. Karena dia tahu akan ada DKI yang membeli hasil pertanian. Dengan kontrak itu dia bisa kredit alat-alat pertanian. Dengan kontrak itu dia bisa, kalau ada kebutuhan pupuk, kebutuhan kimia, dengan mudah dia mendapatkan pinjaman. Kenapa? Karena ada kontrak yang akan membeli. Nah, dengan cara begitu maka kebutuhan kami nih wilayah bisa dibuat sesuai dengan produksi. Jadi itu yang kita bisa kerjakan. Dengan cara begitu insya Allah kita akan bisa menangani lonjakan harga sehingga semuanya menjadi lebih stabil. Gitu ya. Baik. Oke, pertanyaan kedua Pak Anies. Nih Pak, tadi ada cerita juga dari Bu Wiwi ya kalau nggak salah ya. Nih pasar sepi, awalnya akibat COVID ya, akibat pandemi. Tapi buktinya setelah pandemi juga masih sepi aja. Berarti ada satu hal lain yang terjadi. Nah kebiasaan masyarakat ini berubah sekarang. Pada suka belanja online katanya Pak. Akibatnya pasar-pasar tradisional yang fisik ini jadi sepi. Nah kira-kira Pak Anies punya solusi nggak Pak? Supaya pasar tradisional ini bisa ramai lagi ke depannya. Gimana Pak? Ya, pasar tradisional tidak boleh mati, harus dirawat, dikembangkan, dan itu ciri dari bangsa kita. Ya. Dan di pasar tradisional itu terjadi interaksi lebih dari sekedar transaksi rupiah. Kan saling kenal, betul tidak? Antara pedagang dengan penjual juga, walaupun ketemu tiap waktu, tawar-tawaran terus tiap waktu. Benar tidak? Disitulah kemudian ada ikatan kebersamaan. Jadi pasar tradisional itu bukan sekedar tempat jual beli barang, ini adalah simpul persaudaraan dalam masyarakat. Itu pasar tradisional. Nah, ini harus dilakukan modernisasi. Jadi kalau tadi diceritakan pasar Sahil ini dulunya termodern, dulunya terbaik, tapi barangkali tidak mengikuti perubahan tuh. Akhirnya menjadi seperti sekarang yang dipandang tertinggal. Apa yang dilakukan?
pasar tradisional dijaga, tapi dilakukan perapian. Kami mengerjakan di Jakarta tanpa menggusur, tanpa memindahkan pedagangnya. Jadi tetap pedagang di situ. Tapi pasarnya dibuat rapi. Pasarnya dibuat. Dan ciri pasar yang rapi, saya sering katakan, kalau datang ke pasar ya rapi apa? Tidak ada aroma. Begitu tidak ada aroma, artinya pasarnya bersih, rapi. Dan ini harus kita kerjakan, melakukan upgrade, peningkatan kualitas pasar supaya tetap ada pasar tradisional tetapi lebih modern, lebih rapi. Dan itu artinya pemerintah alokasikan anggaran yang cukup untuk bisa melakukan revitalisasi pasar, tapi jangan pasarnya direvitalisasi, pedagangnya dipindah. Kalau itu bukan revitalisasi, itu namanya pemindahan pedagang. Yang kita lakukan revitalisasi. Dengan begitu mau tidak mau kita harus mengikuti perubahan zaman. Kalau tidak ketinggalan. Begitu jawabnya. Jadi yang fisik dijaga, yang online juga bisa untung gitu Pak ya? Ya. Jadi adil. Baik, itu mungkin sesi yang membahas soal isu pasar dan ekonomi. Tapi kita masih punya banyak sesi. Pak Anies tentu masih semangat Pak Anies? Siap. Sesi berikutnya akan makin panas. Saya kasih saran ke Pak Anies untuk bisa kontrol emosi. Pak Anies, karena tadi malam emosian itu trending di Twitter Pak. Kata emosian itu trending. Ada yang emosi? Ada Pak yang emosi. Tapi saya nggak tahu siapa ya Pak. Aduh. Langsung aja karena Pak Anies sudah siap, kita masuk ke segmen 3, Jawab Nis. Ini kalau boleh di sini duduk dong, kasihan yang belakang nggak bisa lihat. Duduk. Nggak apa-apa di sini, tapi duduk biar yang belakang bisa lihat. Anda juga jadi nggak capek, ya. Ayo duduk. Baik, kita masuk ke segmen 3, diulangi Jawab Nis. Baik, ini pertanyaannya lebih banyak, isunya lebih variatif, mencakup berbagai aspek yang menjadi masalah di Provinsi Riau ini. Yang pertama, Pak, jumlah tenaga kerja asing di Provinsi Riau ini banyak banget, Pak. Tercatat 117.000 orang di tahun 2023. Gak cuma nambah jumlahnya, gaji mereka itu juga lebih besar daripada yang lokal, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap fakta ini dan apa solusi Bapak ke depannya? Silakan Pak, waktu menjawab 2 menit. Yang pertama, tidak boleh ada tenaga kerja asing ilegal yang dibiarkan bekerja. Nomor 1. Semua yang ilegal tidak boleh dan harus ditindak. Yang harus ditindak siapa? Pekerjanya dan yang memperkerjakannya. Dua-duanya harus ditindak. Karena kalau ada pekerja asing ilegal, itu artinya menyerobot jatah tenaga kerja kita. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, kita harus secara bertahap meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita untuk bisa nantinya menggantikan tenaga asing legal yang bekerja di sini. Karena sebagian ekspat itu dibutuhkan karena di sini belum ada, harus disiapkan penggantinya. Tidak boleh terus-menerus kita sekedar wah sudah asing 10 tahun 15 tahun tetap. Itu artinya ketergantungan. Ketika kita punya kebutuhan kita belum ada, kita pakai. Tapi kita harus menyiapkan penggantinya. Jangan kemudian tidak disiapkan penggantinya. Merekrut tenaga kerja asing sifatnya temporer, bukan permanen. Nah, supaya temporer kita harus menyiapkan tenaga kerja. Lalu yang tidak kalah penting adalah selalu ada kebijakan melibatkan tenaga kerja lokal. Proyek apapun tenaga kerja lokal harus diberikan tempat dan harus gajinya layak. Kalau itu saya punya pengalaman di Jakarta, ketika upah minimum itu ditetapkan, saya sampaikan, kita menetapkan bukan sekedar sesuai aturan, tapi sesuai prinsip keadilan. Gitu. Cukup Pak Anies? Terima kasih. Jadi itu isu anak muda ya, anak-anak muda Riau. Ingat, Pak Anies tadi udah punya solusi untuk masa depan kita di dunia karir nanti. Begitu ya. Ada pertanyaan berikut, kita agak geser sedikit Pak. Kali ini persoalan infrastruktur.
Jadi PR terbesar salah satu dari Provinsi Riau adalah terkait infrastruktur jalan juga jembatan Pak. Apalagi kondisi jalanan dan jembatan di daerah Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Pelalawan, dan Meranti. Katanya banyak yang rusak parah, betul nggak tuh? Waduh, betulnya marah gitu ya Pak. Kayaknya udah lama nggak diperbaiki Pak. Nah Pak, katanya pemerintah ini juga sering berkelit Pak. Suka lempar-lemparan tanggung jawab, kata provinsi ke pusat, kata pusat ke provinsi. Nah gimana Pak, solusi dari Bapak supaya jalan-jalan di Sumatera ini kedepannya bisa bagus. Dan jalan bagus ini bukan cuma hak warga Bapak di Jakarta, tapi warga semua orang di Indonesia. Begitu Pak, silakan dijawab. Tadi pagi saya mampir ke Binjai dan ke kampung, jalannya luar biasa, tanpa aspal. Lalu bergelombang dan berlumpur, dan saya sampaikan tadi, karena itulah mengapa kita perlu pemerataan pembangunan, jangan hanya membangun di satu tempat, seperti membangun IKN itu hanya satu tempat. Nah, uang yang sama bisa dipakai untuk membangun jalan-jalan di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun di satu tempat. Nah, dengan cara begitu jalan tak berbayar harus ditingkatkan kualitasnya. Jadi nomor satu, identifikasi jalan rusak. Jalan rusak prioritas untuk diperbaiki. Sesudah itu kemudian jalan-jalan yang belum terbangun dengan baik itu dibangun. Dan ini memang harus berbagi tugas, tidak bisa hanya pemerintah daerah saja, juga tidak bisa pemerintah pusat, tapi harus kerja bersama. Dan kami pernah merasakan, saya kebetulan bersyukur sekali pernah tugas di kabinet, kemudian pernah juga tugas di kepala daerah. Jadi merasakan betul bahwa salah satu masalah yang harus diperbaiki adalah koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah daerah itu sering harus bekerja sendirian, pemerintah pusat tidak selalu memberikan dukungan. Nah, kami akan prioritaskan bukan hanya jalan berbayar, namanya jalan tol, tapi justru harus meningkatkan kualitas jalan tak berbayar, jalan gratis nih. Jadi kenapa jalan ini penting? Industri kecil, usaha mikro, lewatnya mana? Jalan ini, jalan yang tak berbayar. Bila jalan itu diperbaiki, maka barang-barang akan dengan mudah sampai ke perkotaan. Jalan barang akan mudah sampai ke pasar. Konsekuensinya mereka akan lebih sejahtera. Makin banyak barang ke pasar, makin bergerak perekonomiannya. Kalau makin bergerak perekonomiannya, makin banyak pajak ke pemerintah. Kalau pajak pemerintah makin banyak, artinya uang di pemerintah makin banyak untuk melakukan pembangunan. Itulah siklusnya kira-kira begitu. Ya, makasih. Baik Pak Anies. Tadi soal pasar udah, tenaga kerja udah, infrastruktur udah, tapi masalah masih banyak Pak. Kali ini kita geser Pak, isunya terkait dengan kesehatan. Ini ada banyak kasus BPJS Pak. Di Provinsi Riau itu katanya pelayanannya beda banget dengan bayar sendiri Pak. Administrasinya ribet, birokrasinya juga sulit, begitu Pak faktanya. Kira-kira Pak Anies punya solusi nggak Pak? Supaya layanan BPJS ini bisa lebih bagus lagi. Ya. Nah ini pertanyaan dari Instagram Pak. Dari Instagram, okay. Dari anak Riau. Silakan ya. Pak. Di sini acungkan tangan yang pernah mengalami kesulitan ketika ke rumah sakit. Banyak Pak. Di belakang juga ada Pak. Semuanya. Hampir semua. Banyak ya. Bisa apalagi penyandang disabilitas ya. Begini Mas sekalian. Ini persoalannya tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pikiran. Kenapa? Menurut saya ini adalah masalah mendasar yang harus diperbaiki segera. Pelayanan kesehatan kita, khususnya bagi pengguna BPJS, seringkali dirasakan lebih rendah dibandingkan non BPJS. Padahal semuanya dari rakyat Indonesia, semuanya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, yang berkualitas, sehingga datang ke tempat pelayanan kesehatan pulang itu bersyukur, bukan datang pulangnya makin sakit, makin miskin. Itu berat itu. Jadi karena itu
kami sudah menyiapkan Bapak sekalian, bila ini menjadi PR kita akan membuat sebuah sistem yang tidak merugikan bagi semua. Tapi harus bicara dengan siapa? Dokter diajak bicara. Harus. Pengelola rumah sakit diajak bicara. Tenaga kesehatan diajak bicara. Kemudian pasien diajak berbicara. Kemudian pemerintah diajak bicara, baik pusat maupun daerah. Duduk bersama-sama menata ulang sistem ini supaya BPJS bisa jalan tapi pelayanan juga baik, termasuk untuk dokternya, termasuk untuk perawatnya, karena mereka pun hari ini merasakan tekanan yang sangat besar. Jadi kalau tidak duduk sama-sama, hanya diputuskan sepihak oleh BPJS, hanya diputuskan sepihak oleh Kementerian Kesehatan, maka ini tidak akan menghasilkan solusi yang baik. Kita berencana duduk sama-sama, bikin sistem yang lebih baik, yang insya Allah semua orang datang dapat pelayanan baik dan pulang dengan rasa syukur. Baik, Pak Anies. Permasalahannya masih banyak, Pak. Pertanyaannya juga masih banyak. Kali ini kita geser, Pak, soal bansos nih, Pak. Ini saya dengar satu isu, katanya Pak Ci Anies, maaf nih kelupaan tadi, Pak Ci Anies ini mau melakukan perubahan nih, Pak. Salah satunya soal bansos. Katanya Bapak ini nggak setuju bansos begitu, Pak. Apa betul mau dihilangkan? Kan bansos itu bantuin orang banyak, Pak. Kenapa malah dihilangkan, Pak? Silakan, 2 menit waktunya, Pak. Ya, dulu waktu saya mengikuti pilkada di Jakarta tahun 2017, begini juga ceritanya. Kalau nanti gubernurnya diganti, maka KJP-nya hilang. KJP itu kartu Jakarta Pintar, hilang. Jadi digosipin, sekarang juga gitu. Kalau perubahan bansosnya hilang, oh nggak hilang, malah saya tunjukin nih. Nih, nanti akan ada bansos plus. Yo. Bukan malah dilebihin, Pak ya. Saya muter. Dikasih plus. Kebaca kan? Ya nih gini, gak usah orangnya muter, tulisannya aja yang muter. Jadi Bapak sekalian, insya Allah kita siapkan bansos plus. Artinya apa? Manfaatnya ditingkatkan, pelayanannya diperbaiki, dan penerimanya pun diperbaiki. Banyak keluhan yang seharusnya terima belum terima, tapi juga ada keluhan yang seharusnya tidak terima malah terima. Betul nggak tuh? Nah, jadi kita ingin ini diperbaiki, namanya apa? Bansos plus. Jadi bukan hanya diteruskan, ditingkatkan. Gitu jawabannya. Oke, makasih. Nah, waktunya masih ada tapi nggak apa-apa, seperti debat udah selesai nih. Baik, Pak Anies, silakan duduk kembali, Pak Anies. Ya, Pak Ci, kita masih punya beberapa pertanyaan. Kita semua tahu bahwa provinsi ini terkenal oleh 2 komoditas utama. Yang pertama itu karet dan juga sawit. Kira-kira Pak Ci Anies punya program khusus nggak untuk petani karet dan juga kelapa sawit? Silakan ya, Pak Anies. Makasih. Paling tidak 4 hal. Satu adalah subsidi untuk pupuk dan bibit. Itu akan kita siapkan. Nomor 1, itu paling penting. Kemudian yang kedua adalah banyak yang memiliki problem dengan status tanahnya. Karena itu di sini akan kita siapkan reforma agraria sehingga memiliki kejelasan atas status tanah. Kemudian yang ketiga, kita semua menyadari perlu ada sertifikasi. Kita akan siapkan sertifikasi untuk Indonesian Sustainable Palm Oil yang proses sertifikasinya kita buat supaya lebih mudah, lebih simpel, supaya semua bisa mendapatkan dengan mudah. Yang keempat adalah akses permodalan, karena mereka membutuhkan permodalan yang cukup. Insya Allah 4 itu yang kita ingin kerjakan, dan mudah-mudahan dengan begitu petani karet, petani kelapa sawit, mereka akan bisa tumbuh berkembang di Riau ini. Gitu. Baik, Pak Anies. Pertanyaan selanjutnya ini soal pinjol ilegal, Pak. Ternyata Provinsi Riau ini
angka pinjol ilegalnya cukup banyak Pak. Nomor 4 satu Sumatera. Nah itu kan meresahkan sekali Pak ya. Karena harga-harga naik tapi upah nggak naik-naik. Mereka ini larinya ke pinjol gitu Pak. Nah gimana kira-kira Bapak punya solusi gak terkait dengan kondisi ini? Silakan Pak Anies. Iya, saya terkejut melihat data itu. Bahwa ternyata, boleh tunjukin datanya tadi. Bahwa ternyata Provinsi Riau itu jumlah pengguna pinjol online itu nomor 4 tertinggi di Indonesia. Di Sumatera. Di Sumatera. Jadi ini perlu ada penyelesaian khusus. Kami sampaikan sekalian, judi online, pinjol ilegal, itu semua akan menjadi prioritas kita untuk diberantas. Mereka harus ditiadakan. Ada yang online legal. Kalau online legal ada ikut aturan. Tapi yang pinjol ilegal ini bermasalah. Dan di situ yang bunganya bisa fantastis, cara menagihnya sadis. Bunga fantastis, tagihan sadis. Ini yang harus kita perangi. Dan kita dua sisi, satu memerangi mereka, yang kedua, kenapa sih pinjam? Karena ada kebutuhan, betul tidak? Nah kebutuhan ini harus ada solusinya. Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman kami di Jakarta. Di kampung-kampung yang PKK-nya membentuk koperasi PKK, maka warganya terbebas dari jeratan pinjol. Kenapa? Ada koperasi simpan pinjam. Tapi yang tidak ada di situ pada terjebak. Jadi salah satu solusi yang bisa kita kerjakan di tingkat warga, membentuk koperasi simpan pinjam. Dan koperasi-koperasi harus dibangun. Kami berencana untuk mengembalikan peran koperasi di dalam meningkatkan perekonomian rakyat kebanyakan. Termasuk di masyarakat pedagang. Sehingga koperasi ini betul-betul bisa menjadi salah satu soko guru. Karena dalam kenyataannya sekalian, ketika kita menggunakan koperasi, kesejahteraan itu merata, kesempatannya merata. Jadi kami berencana untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah peningkatan lapangan pekerjaan. Karena banyak yang pinjam karena tidak punya pendapatan. Nah, lewat apa? UMKM yang difasilitasi. Kemudian pemberian izin usaha yang dipermudah. Pemberian nomor induk NPWP yang dipermudah. Sehingga usaha mikro itu bisa berkembang dengan lebih cepat. Dengan cara begitu maka usaha mikro kecil meningkat. Lalu pemerintah diharuskan membeli kebutuhan kesehariannya dari UMKM yang ada di daerah setempat. Dengan begitu maka UMKM-nya punya izin usaha, punya NPWP, pemerintahnya bisa belanja lewat katalog daerah kepada UMKM sehingga UMKM-nya nanti hidup dan berkembang gitu. Baik Pak Anies, terima kasih. Ibu nggak boleh. Iya, kita lanjut. Dari saya pertanyaan udah habis. Ibu, habis ini kita buka sesi publik tentunya. Tadi udah sama-sama kita bahas. Isu infrastruktur udah beres, isu pasar udah beres, isu lapangan kerja udah beres, isu pinjol udah beres. Nah, Pak Anies, habis ini saya akan lepas sesi diskusinya langsung bersama kawan-kawan di sini. Pak Anies siap? Lebih dari siap. Maka dari itu, kita langsung ke segmen selanjutnya. Tanyain Nis. Baik. Siapa yang nggak tahan untuk bertanya? Baik. Ada semua dapat giliran. Ibu-ibu pedagang dapat giliran. Disabilitas dapat giliran. Mahasiswa dapat giliran. Semua dapat giliran. Ini saya biar adil. Sebelah sini dulu, habis itu sebelah sini. Gitu ya. Adil ya. Adil. Oke, kita mulai dari sini. Yang di depan saya, kalau saya hitung 1, 2, 3, angkat tangan semua ya. 1, 2, 3.
Yang belakang apa yang depan ya? Baik, kalau gitu Bapak yang depan silakan. Silakan. Silakan, silakan. Silakan. Silakan duduk di sini. Duduk di sini. Silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu, sebelah sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, selamat datang di sini. Kami mewakili teman-teman disabilitas. Senang melihat Pak Anies. Saya mau bertanya tentang kesempatan kerja untuk disabilitas dan teman-teman tuli agar mereka setara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Bagaimana kesempatan kerja mereka supaya sama, setara dengan yang normal. Baik. Namanya sekali lagi? Namanya Agustiana. Agus? Nama Agus. Agustian. Atau Uco. Terima kasih. Begini, teman-teman penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak seperti juga warga-warga yang lain, ya. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, seluruh peraturan terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan supaya ada kesetaraan. Dengan begitu mereka punya kesetaraan kesempatan. Dan saya ingin sampaikan di Jakarta kita sudah melaksanakan bahwa setiap ada rekrutmen pegawai maka minimal 1% adalah untuk penyandang disabilitas. Minimal. Dan itu sudah kami laksanakan. Jadi ketika saya bilang di nasional itu bukan rencana, itu meneruskan karena kita sudah kerjakan sebelumnya, gitu ya. Makasih Pak Agus. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bisa Silakan. melihat